Di tengah kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 4 pasien COVID-19 subvarian Omikron BA4 dan BA5, di mana keempat yang merupakan panitia dan peserta Global Platform for Disaster Risk Reduction. Diketahui kedua subvarian Omikron inilah yang menjadi pemicu kekhawatiran terjadinya ledakan kasus COVID-19 di Singapura. Lalu seberapa mengkhawatirkan varian ini dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Malam ini saya akan berbincang dengan epidemiolog UI, Pak Pandu Riono. Halo, selamat malam Pak Pandu. Apa kabar Pak Pandu? Selamat malam, kabar baik Pak Iqbal. Pak Pandu, apakah sudah ada informasi Pak soal dampak kesehatan dari BA4 dan BA5 ini? Iya, jadi BA4 dan BA5 memang sebenarnya sudah masuk di Indonesia, saya kira sudah sejak sebulan yang lalu. Tetapi diketemukannya baru di Bali kemarin dan sebenarnya juga sudah ditemukan di Jakarta. Dan menurut saya dampaknya adalah varian ini lebih mudah menular. Tetapi severity-nya maupun kematiannya sama seperti Omikron sebelumnya. Jadi kuncinya bukan pada varian baru saja, tapi kuncinya kita untuk menahan akibat peningkatan penularan adalah meningkatkan imunitas penduduk. Ya, ini yang menurut saya kita tidak perlu cemas, tidak perlu panik, dan bukan hanya masyarakat yang tidak perlu panik, juga pemerintah tidak perlu panik juga, sehingga pengetatan tidak diperlukan sebenarnya. Yang diperlukan adalah anjuran pada masyarakat untuk tetap menjaga prokes dan segera vaksinasi booster itu ditingkatkan. Karena di beberapa wilayah itu masih rendah sekali. Ya, jadi yang tinggi itu hanya di Jakarta dan di Bali. Yang menurut saya harus di semua wilayah Jawa Bali minimal sudah di atas 50%. Tapi kalau tingkat kesakitannya sendiri seperti apa Pak? Kalau tadi dikatakan bahwa untuk tingkat penyebarannya cukup cepat begitu, kalau untuk tingkat kesakitannya apakah juga cukup lebih berbahaya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya atau justru biasa-biasa saja? Dan ini sebenarnya di beberapa wilayah memang ada peningkatan yang masuk rumah sakit ya. Tetapi keparahannya tidak tinggi gitu. Jadi lebih banyak pada kelompok yang sangat rawan seperti lansia dan komorbid. Jadi kita tetap harus memprioritaskan pada penduduk yang sangat rawan, yaitu lansia tadi dan komorbid. Karena mereka yang akan selalu terdampak akibat varian baru dan akibat adanya peningkatan penularan. Dan ini yang menurut saya bukan hanya sekedar meningkatkan vaksinasi booster, tetapi kita harus memprioritaskan pada kelompok-kelompok yang sangat rawan. Oke, Pak Pandu tadi mengatakan bahwa untuk tingkat vaksinasi terutama untuk di daerah-daerah masih sangat minim. Apa betul itu Pak? Mengingat bahwa pemerintah sendiri saat ini memang sudah sangat gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi. Bahkan saat ini untuk booster saja sudah hampir 50%. Bagaimana Pak? Iya, saya kira booster belum. Ya, belum sampai 50%. Hanya di Jakarta dan di Bali saja. Secara rata-rata vaksinasi 2 kali sudah di atas 50%. Ya, tapi saya mengusulkan kepada pemerintah agar vaksinasi yang 2 kali itu jangan dianggap vaksinasi lengkap. Tapi yang dianggap lengkap adalah mereka yang sudah 2 kali plus booster. Karena dari hasil survei bulan Maret yang lalu, itu pada mereka yang sudah di booster kadar antibodinya sangat tinggi. Sehingga kita melihat bahwa adanya pelonggaran dengan diizinkannya mudik lebaran, itu selama sebulan setelah mudik tidak ada tanda-tanda peningkatan. Dan peningkatan sekarang itu bukan karena mudik lebaran atau karena adanya pelonggaran, tapi lebih banyak disebabkan adanya muncul varian baru yang sudah beredar sebenarnya sebulan terakhir ini. Lalu dengan adanya suntik vaksinasi ini, apakah sebenarnya dengan adanya varian baru ini cukup mampu untuk bisa mengatasi varian baru tersebut, Pak Pandu? Iya, itu yang menjadi perhatian yang juga gitu, bahwa adanya varian baru, mereka banyak ahli menyatakan ini ada yang kita sebut sebagai fenomena imun escape. Artinya varian baru ini bisa menghindar atau bisa
lolos dari adanya imunitas kita. Tetapi sesungguhnya memang ada penurunan, tidak optimal seperti dulu, tetapi tetap bisa kita andalkan. Dan andalan itu karena sebenarnya pada mereka-mereka yang bisa imun escape itu adalah mereka yang sudah belum tinggi kadarnya karena belum di booster atau memang belum lengkap karena masih banyak yang baru 1 kali dan masih banyak sebagian besar 2 kali. Jadi kuncinya mulai minggu-minggu mendatang ini adalah booster. Kalau perlu kita harus meningkatkan pengetatan persyaratan bagi mereka yang pelaku perjalanan yang sekarang dibebaskan untuk testing itu hanya berlaku pada mereka yang sudah di booster, termasuk nanti kalau sudah diizinkan untuk bekerja di kantor atau melakukan kegiatan-kegiatan event besar seperti festival, pertunjukan, rapat-rapat, itu harus persyaratannya dengan monitoring aplikasi Peduli Lindungi adalah mereka yang sudah di booster, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk segera melakukan booster. Pak Pandu, kalau saya tidak salah, untuk vaksinasi ini sebenarnya di dalam tubuh ini kan ada masanya, ada jangka waktunya. Apakah kita yang mungkin saja sudah booster dan lain sebagainya, apakah butuh untuk dilakukan penyuntikan kembali untuk vaksinasi ini? Ya, ternyata kita kan boosternya baru bulan Januari ya. Jadi bulan Januari pada penduduk yang lebih awal pada kelompok nakes. Jadi mungkin pada kelompok nakes lebih mungkin harus dipikirkan untuk meningkatkan booster berikutnya. Kalau nanti setelah ada penelitian yang mengindikasikan terjadi penurunan kadar antibodi. Tetapi dari studi yang kemarin bulan Maret, itu hanya 16% yang tidak terjadi peningkatan. Dari data kita bulan Desember sampai bulan Maret, sebagian besar meningkat. Dan meningkat itu karena mereka dari yang tadi 1 kali menjadi 2 kali, yang 2 kali yang sudah di booster. Ternyata dari mereka yang sudah 2 kali dan di booster itu peningkatannya bisa 5 kali lipat. Jadi booster itu menjadi pendorong untuk namanya juga booster ya. Jadi bisa mengenjot tubuh kita untuk membentuk antibodi yang kita harapkan bisa kita andalkan untuk melawan varian baru atau melawan mutasi yang muncul baik Omicron B45 atau mungkin nanti muncul pada yang akan datang. Jadi kita masih percaya bahwa booster ketiga ini masih kita bisa andalkan. Baik, Pak Pandu, beberapa hari yang lalu pemerintah ini kan sempat mewacanakan akan mencabut PPKM jika trennya ini menurun dan juga stabil. Dengan kembali meningkatnya kasus COVID-19 ini bagaimana Pak? Apakah pemerintah ini bisa kita ikuti atau justru menurut Pak Pandu apakah ini adalah langkah yang justru sebenarnya tidak perlu dilakukan? Kalau PPKM sebenarnya kan itu pembatasan kegiatan masyarakat. Sejak kita mengizinkan mudik lebaran, sebenarnya pemerintah sudah melepaskan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita melihat dampaknya tidak begitu besar terhadap kenaikan kasus. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang, pengetatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak efektif lagi. Jadi saya kira yang efektif adalah tadi meningkatkan, mempertahankan imunitas penduduk dan anjuran untuk prokes. Jadi masker itu sebaiknya dianjurkan kembali untuk tetap dipakai baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan selama berinteraksi dengan orang-orang lain. Jadi kalau menurut saya, anjuran saya kalau memang pemerintah sudah cukup percaya diri, pembatasan kegiatan masyarakat jangan ditingkatkan lagi. Karena itu akan dampak buruk pada ekonomi dan juga akan secara psikologis membuat masyarakat juga tidak tenang karena kok diketatkan kembali. Menurut saya karena kuncinya adalah di imunitas penduduk. Kalau ganti nama Pak menjadi mungkin new normal atau apa begitu Pak? Ya enggak usah pakai nama baru nanti malah membingungkan masyarakat. Tapi silakan masyarakat beraktivitas tapi persyaratannya diketatkan. Mereka kantor-kantor yang sudah menerapkan
100% untuk bekerja di kantor, itu sebaiknya persyaratannya semuanya harus sudah di booster. Nah, ini berbicara soal masker, Pak. Ini juga menarik ketika masyarakat harus menggunakan masker juga dimanapun berada begitu, kecuali mungkin saja di dalam ruangan. Tetapi berbicara soal masker ini sendiri, saat ini kan kita ini semua menggunakan masker medis. Apakah dengan menggunakan masker kain kembali ini dianjurkan kalau menurut Pak Pandu? Kalau menurut para ahli, karena Omikron B4 dan B5 itu sangat mudah menular, maka janganlah menggunakan masker kain, ya. Tetaplah menggunakan masker medis atau masker yang sudah double kain dan masker medis. Jadi kita menggunakan double masker, karena itu yang melindungi. Tapi sebenarnya dengan satu masker medis saja sudah cukup kalau dipakai betul-betul menutupi hidung dan menutupi saluran pernapasan. Dan yang paling penting adalah masyarakat harus sadar bahwa menggunakan masker itu ternyata bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk masalah kesehatan lainnya yang juga mengancam kita. Kita bergerak di publik, tempat publik, banyak polutan atau di tempat yang dimana banyak masyarakat mungkin sakit tuberkulosis sehingga dia ditularkan melalui udara juga, atau masyarakat yang mengalami penyakit influenza juga mudah menular. Dan menurut saya manfaatnya jauh lebih besar. Walaupun nanti pandemi ini sudah mereda, tapi kebiasaan untuk menggunakan masker kalau masih merasakan manfaatnya, saya kira tetap harus bisa dipertahankan. Nah, Pak Pandu, yang jadi menarik juga adalah ketika data yang ditampilkan memang beberapa hari belakangan ini bahwa kasusnya mengalami kenaikan begitu, tetapi sebelumnya juga mengalami penurunan. Sebenarnya apa penyebab dari naik turunnya kasus penyebaran COVID-19 ini? Apakah memang di salah satu sisi adalah ketika hasil tracing ataupun testing ini juga semakin berkurang untuk saat ini, Pak? Iya, jadi kasus terkonfirmasi memang sangat dipengaruhi oleh kegiatan testing dan tracing, ya kan? Kalau testingnya turun, ya yang terdeteksi rendah gitu. Dan juga masyarakat sudah mulai testing sendiri gitu, ya, dengan antigen dan sebagainya. Seringkali tidak terdata oleh pemerintah, ya, sehingga kelihatan menurun, tapi menurun akibat artifisial karena testing. Tapi sebenarnya penularan masih tetap terjadi. Dan yang paling penting adalah kita tidak hanya bisa memonitor pada kasus yang di testing atau tracing, tetapi kita memonitor rumah sakit. Bagaimana rumah sakit? Apakah terjadi peningkatan kasus yang butuh perawatan? Apakah terjadi peningkatan kematian? Tapi secara rata-rata rumah sakit yang masuk ICU tetap rendah. Bahkan rumah sakit atlet di Jakarta itu pasiennya hari ini atau tadi pagi dilaporkan hanya 13, dan kematian juga sangat rendah. Jadi menurut saya itu akibat dari imunitas penduduk, ya, walaupun penularan masih ada. Jadi pandemi ini berakhir atau kita bisa mengatakan terkendali adalah di mana kita bisa melihat bahwa tingkat kematian kalau perlu 0, dan tingkat yang masuk rumah sakit juga sangat rendah kalau perlu 0. Sehingga walaupun ada penularan itu tidak berdampak pada masalah kesehatan karena tadi imunitas. Jadi kita nanti mempertahankan terus imunitas. Mungkin nanti ada suntikan secara berkala kalau memang kita butuhkan. Dan itu selalu sesuai dengan data. Saya kira nanti bulan Juni dan Juli ini akan ada survei besar nasional lagi untuk mengukur apakah imunitas penduduk ada yang menurun. Kalau memang menurun, mungkin diperlukan suatu cara untuk meningkatkan booster yang keempat mungkin. Yang ini menurut saya kita tunggu saja. Tapi kita masih harus booster 3 saja, sebenarnya sekarang masih bisa kita andalkan. Berarti kalau hasilnya seperti ini dengan tren yang semakin hari semakin naik, walaupun kita tidak berharap akan semakin naik lagi, berarti keputusan untuk mencabut PPKM ini seperti akan semakin lama lagi dan juga pandemi juga akan semakin lama dong, Pak? Enggak. Saya kira selama
pandemi terkendali dalam pengertian selama sampai Juni, Juli, Agustus itu tidak ada peningkatan kematian, tidak ada peningkatan severity walaupun terjadi peningkatan penularan, saya kira kita sudah berani harus mengatakan bahwa pandemi ini memang sudah kita kendalikan. Tapi kan kita butuh data. Karena itulah kita akan mengukur kembali betulkah imunitas penduduk nanti di bulan Juli itu kita khawatirkan. Jadi bulan Juli itu bulan yang sangat kritis. Kita bisa tahu bagaimana tingkat imunitas penduduk dan kita tahu bahwa B4, B5 kemungkinan pada bulan Juli itu sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Apakah berdampak pada masalah tadi ledakannya, apakah berdampak pada ledakan orang yang masuk rumah sakit atau adanya peningkatan kematian. Tapi kalau masih terjadi hanya peningkatan penularan dan sebagian besar tidak bergejala atau hanya bergejala ringan, itu yang menurut saya bukan hanya vaksinasi, tapi itu kita harus mendorong terus prokes, karena penularan hanya bisa dicegah bukan dengan vaksinasi tapi dengan prokes. Jadi pakai masker menjadi anjuran yang sangat penting dan kita edukasi terus masyarakat supaya ikhlas untuk tetap memakai masker. Baik, lagi-lagi tidak hanya pemerintah yang harus menggalakkan vaksinasi, tetapi juga dari masyarakatnya sendiri bagaimana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Pak.